Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kronologi penangkapan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang, ada saksi yang akan dipanggil. Pasca dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Kapolda Jabar Irjen Pol Sunta optimis pihaknya bisa mengumumkan tersangka kasus Subang tersebut di awal 2022. Rilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 29 Desember tahun 2021, adalah kemajuan luar biasa dalam perjalanan pengungkapan kasus yang telah berjalan 5 bulan tersebut. Kemungkinan kalau dari pernyataan kuasa hukum Yosef, Yoris dan Mimin, yakni Rohman Hidayat, inilah kronologi sebelum akhirnya Polda Jabar menangkap tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yang akan dilakukan pada Januari tahun 2022 ini. Apalagi dari pernyataan pihak Polda Jabar saat merilis sketsa terduga pembunuh ibu dan anak di Subang, bahwa sketsa tersebut muncul dari saksi potensial. Jadi bisa jadi akan ada saksi yang dipanggil kembali oleh tim penyidik kepada salah seorang saksi yang telah diperiksa. Seperti diketahui, Polda Jabar melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, telah merilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut, ungkap Kombes Pol Yani Sudarto ketika itu. Dengan telah dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut membuat Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana optimis dan memastikan kasus Subang tersebut akan diumumkan pada Januari tahun 2022. Kalau menyimak dari pernyataan kuasa hukum Yosef, Yoris, dan Mimin yakni Rohman Hidayat, maka kemungkinan kronologi penangkapan tersangka akan dilakukan dengan berbagai tahapan. Rohman yakin dengan telah dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, akan ada tindakan-tindakan lanjutan. Jadi apapun yang diperlukan Polda Jabar terkait dengan rilis sketsa tersebut, kalau diminta kita akan bantu. Apapun yang diperlukan kita akan hadir kalau diperlukan untuk mengidentifikasi sketsa yang telah dirilis Polda, ujar Rohman. Apakah klien Rohman yakni Yosef, Yoris, Mimin dan kedua anaknya mengenal sosok yang ada di sketsa tersebut? Menurutnya, sejauh karena sketsa yang dirilis adalah sketsa yang tampak dari belakang jadi hanya menebak-nebak. Meski demikian, Rohman mengatakan bahwa hal itu sudah ditanyakan kepada Yosef dan Yoris, barangkali ada orang-orang di sekolah atau di yayasan yang mirip dengan sosok dan identifikasi sosok tersebut. Namun yang pasti, menurut Rohman, dengan telah dirilisnya sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, maka selama ini tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Yosef terbantahkan. Rohman memaparkan bahwa kalau saja sketsa yang diperlihatkan adalah tampak dari depan, mungkin ada yang bisa dicocokkan, mungkin saja ada orang-orang yang berhubungan dengan korban, atau di sekolah, atau di yayasan. Apalagi di yayasan posisi korban cukup sentral. Menurut Rohman, tinggal sekarang adalah sketsa itu cocokkan dengan saksi-saksi yang sekarang yang telah diperiksa tim penyidik terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Saya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi di sekitar saya. Melihat sketsa tersebut saya yakini itu berhubungan dengan saksi-saksi yang diperiksa saat ini, ujar Rohman. Rohman yakin bahwa tim penyidik Polda sudah memiliki sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang yang tampak dari depan. Jadi kalau Polda mentargetkan awal tahun 2022 akan terungkap cukup beralasan. Dalam waktu dekat Polda akan segera mengumumkan tersangkanya, ujar Rohman. Di sisi lain kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci pun terlihat melihat sketsa wajah yang dirilis Polda Jabar. Rohman terlihat sedang bersama Yosef dan Yoris. Rohman Hidayat memegang HP sambil memperlihatkan sketsa tersebut. Dia mencocokkan dengan Pak Yosef, tentu saja jauh berbeda. Pak Yosef botak, sudah tua lagi sangat jauh berbeda. Yoris juga lihat tampaknya jauh dari apa yang ada dalam sketsa wajah meski hanya terpaut 2 tahun karena sketsa wajah itu diperkirakan berumur 30 tahun sedangkan Yoris berusia 32 tahun, ujarnya. Namun selanjutnya, Rohman memperlihatkan dengan sosok yang ada dalam smartphone yang. Saya curiga dengan yang ini, ujar Rohman Hidayat dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci. Bahkan Rohman Hidayat mengaku saya meyakini wajahnya begitu mirip tinggal dibalikan posisi belakangnya saja.
Saya meyakini ini, saya curiga ini, tinggal dibalikan saja posisinya, ujar Rohman Hidayat. Sayang dalam tayangan itu tidak memperlihatkan kepada kamera sosok yang dicurigai oleh Rohman Hidayat tersebut. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.